Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A, Farmasi B, akan menjelaskan terkait video uji Man Whitney dengan RStudio. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saleh Fitka dengan NIM I1C025185. Saya Jihana Diva dengan NIM I1C025165. Saya Devia dari Firdausa dengan NIM I1C025180. Saya Dinda Ayunur Aziza dengan NIM I1C025186. Saya Bintang Febrian Indiana dengan NIM I1C025175. Dengan saya Andrea Prisdawati dengan NIM I1C025170. Untuk lebih lanjut akan kami jelaskan setelah ini. Selamat menonton. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial analisis statistik farmasi industri. Industri farmasi merupakan sektor yang diatur sangat ketat karena produknya berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Salah satu sediaan yang paling sering kita jumpai adalah tablet. Sebagai sediaan padat oral, tablet harus memenuhi standar kualitas yang ketat, mulai dari keseragaman bobot, kekerasan, hingga ketebalan. Ketebalan tablet adalah parameter fisik yang sangat kritis. Variasi ketebalan bisa menjadi indikator adanya masalah pada tekanan punch mesin cetak atau ketidakhomogenan bahan baku. Efeknya bisa fatal, mulai dari tablet susah dikemas dalam blister hingga memengaruhi laju disolusi obat dalam tubuh. Untuk mencegah produk cacat diproduksi secara massal, industri farmasi menerapkan sistem yang disebut sebagai In-Process Control atau IPC. Melalui IPC, penyimpangan mutu dapat dideteksi sedini mungkin selama proses produksi berjalan. Nah, dalam tutorial kali ini, kita akan memantau konsistensi ketebalan tablet yang dicetak dengan menggunakan mesin cetak punch and die 10 dengan 2 titik waktu tertentu, yaitu menit ke-30 dan menit ke-60. Tujuan utama dari pembuatan video tutorial ini adalah yang pertama, untuk memantau konsistensi dimensi produk. Yang kedua, untuk menguji normalitas data dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Yang ketiga, membandingkan distribusi data secara statistik menggunakan uji Man Whitney. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasilnya sesuai dengan standar cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Sebelum kita masuk ke analisis datanya, kita bahas dulu sumber dan metode datanya. Nah, data yang digunakan merupakan data simulasi dari proses sampling IPC pada mesin punch di 10 dengan ukuran sampel sebanyak 10 tablet untuk setiap kelompok waktunya. Nah, mengacu pada Farmakope Indonesia dan USP, ketebalan tablet tidak boleh menyimpang lebih dari 5% dari spesifikasi yang ditetapkan. Nah, maka dari itu, karena ukuran sampel kita relatif kecil, yaitu N sama dengan 10, maka langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dulu. Nah, jika sudah dan jika hasilnya ujinya menunjukkan datanya tidak terdistribusi normal, yaitu dengan nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka kita tidak bisa menggunakan uji independent t-test. Nah, sebagai alternatif lainnya, kita menggunakan uji Man Whitney atau Wilcoxon-Ransom test. Nah, yaitu menggunakan metode non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data independen tanpa harus memenuhi asumsi distribusi normalnya. Nah, kita akan bahas dan kita mencoba dengan uji Man Whitney ini dengan menggunakan RStudio. Disimak selanjutnya, yaitu dengan menggunakan tampilan yang udah ada tampilan dari RStudio-nya. Hai semuanya, saya akan memandu kalian untuk melakukan analisis menggunakan software RStudio. Langkah pertama adalah masukkan data ketebalan tablet menit ke-30 dan menit ke-60 ke dalam sektor numerik.
Pertama, kita masukkan data ketebalan tablet menit ke-30 ke dalam variabel M30. Caranya, ketik M30 tanda panah, lalu gunakan fungsi C untuk menggabungkan semua angka datanya mulai dari 2,40 sampai 4,00. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, untuk data menit ke-60 kita simpan di variabel M60. Ketik M60 tanda panah, lalu masukkan gabungan datanya dari 3,00 sampai 4,00. Setelah itu pencet Run. Setelah data terinput, langkah kedua adalah melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk menggunakan fungsi Shapiro test. Untuk uji normalitasnya, kita ketik Shapiro.test dalam kurung M30, lalu di bawahnya Shapiro.test dalam kurung M60. Selanjutnya kita pencet Run lagi. Mari kita lihat outputnya pada layar. Pada kelompok menit ke-30, nilai p-value kurang dari 0,05. Berdasarkan teori, jika p kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, data menit ke-30 tidak berdistribusi normal. Hal ini dipicu oleh adanya satu nilai ekstrim rendah yaitu 2,40 mm. Oleh karena itu, kita fix beralih ke uji non-parametric Mann-Whitney. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mengeksekusi uji Mann-Whitney. Kita ketik Willox.test lalu di dalam kurung masukkan datanya 30,M60. Setelah itu masukkan argumennya birth sama dengan false, exact sama dengan false. Hasilnya menunjukkan nilai p-value lebih dari 0,05, berarti kita gagal menolak H0. Langkah berikutnya kita lakukan perhitungan rata-rata dengan fungsi Mean dan membuat visualisasi data agar lebih mudah dipahami oleh tim quality control. Nah, untuk kedepannya kita ketik Mean dalam kurung M30 titik koma lalu Mean dalam kurung M60. Setelah dilakukannya perhitungan rata-rata, kemudian dilanjutkan memvisualisasi data dengan berupa box plot dan diagram batang. Yang pertama yaitu visualisasi data berupa box plot. Pertama, sebelum memunculkan box plot pada layar, yaitu memasukkan skrip terlebih dahulu sesuai di layar, yaitu berupa tabel data dengan ketebalan total, waktu total, data IPC, kemudian skrip untuk memunculkan box plot. Setelah dimasukkan semua, kemudian diklik Run, lalu akan muncul di sebelah kanan berupa box plot distribusi ketebalan tablet atau IPC. Nah, box plot sendiri ini membantu dalam melihat sebaran data secara intuitif dan mendeteksi apakah adanya nilai pencilan atau outlier pada proses IPC kita. Nah, selanjutnya yang kedua itu melakukan visualisasi data dengan diagram batang. Sama halnya seperti box plot, di visualisasi diagram batang ini mengisi skrip terlebih dahulu, memasukkan skrip sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memunculkan atau menampilkan, kemudian diklik Run, lalu akan muncul diagram batang di sebelah kanan berupa perbandingan rata-rata ketebalan tablet pada menit ke-30 yaitu 3,572 dan menit ke-60 yaitu 3,685. Sekarang, mari kita interpretasikan hasil statistik ini ke dalam konteks data industri farmasi berdasarkan pedoman CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Rata-rata ketebalan tablet pada menit ke-30 adalah 3,572 mm dan pada menit ke-60 adalah 3,685 mm. Dari uji Mann-Whitney kita dapatkan bahwasanya p-value yang kita dapat itu lebih dari 0,05. Secara farmasetika ini artinya tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik antara ketebalan tablet di menit ke-30 dan juga di menit ke-60. Proses penyetakan tablet menggunakan mesin patch ND10 dinyatakan stabil dan juga terkontrol. Namun ada catatan kritis bagi tim IPC nantinya. Kita di sini menemukan pencilan sebesar 2,40 mm pada menit ke-30. Meskipun secara
secara statistik keseluruhan proses aman, nilai ekstrem ini wajib ditindaklanjuti dengan root cause analysis atau RCA. Kita harus menyelidiki apakah ada kerusakan temporer pada salah satu die, kesalahan operator saat mengukur, atau masalah pada komparabilitas granulnya. Sebagai rekomendasi penjaminan mutu, industri disarankan melakukan pemantauan pada lebih banyak titik waktu, memanfaatkan control chart ataupun peta kendali, serta selalu melakukan investigasi mendalam pada setiap data pencilan. Baik, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, Komen, dan dan share share. teman-teman kalian. Terima kasih.